Di sana itu agak kaget juga sih, kita bisa sewa sepeda itu gratis. Turun berapa kilo nih? 16 kilo sih. Itu sama kalau dari aku yang paling kerasa pertama banget waktu awal datang ini sih porsi makan. Karena di sana orang porsi makannya banyak sekali. Hai, halo, welcome to iTalk. Yeay. Entah itu ke kampus, walaupun itu kadang 2 atau 3 km, mereka sangat suka jalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan pribadi mereka kan. Sementara kalau di Indonesia kan kita masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi kan, tapi juga pasti di Indonesia ini kan public transportation belum, tidak semua kota kan merata apa segala macam, dan transportasi umumnya memang sangat murah. Tidak heran kalau mungkin ke aku juga dan mungkin teman-teman di sana juga sangat suka jadi terikut budaya sana, hobinya jalan kaki kemana-mana, jalan kaki. Kita jarang menggunakan taksi ataupun kadang ada bus, kita lebih prefer jalan kaki gitu karena memang cuacanya memang enak, tidak polusi, apalagi pas autumn. Wah, itu kan cuacanya sangat adem tuh. Dan juga satu hal juga, di sana itu worksite-nya itu udah benar-benar sangat bagus sih, mencerminkan suatu negara yang ini negaranya sangat cocok untuk pejalan kaki gitu. Oke. Berarti udah buatnya proper banget gitu ya pejalan kaki. Kan kalau di sini itu masih sempit gitu ya. Hanya beberapa jalan saja kan gitu. Jadi Bang Farid itu biasa dari dorm itu jalan kaki juga kalau ke kampus. Biasanya itu kalau dari dormitory ya kurang lebih 10 hingga 15 menit. Dan di sana itu agak kaget juga sih, kita bisa sewa sepeda itu gratis selama 1 jam. Gratis? Ya, itu 1 jam pertama itu gratis. Dan kalau kita kembalikan ke tempatnya sebelum 1 jam, kita sewa lagi tetap gratis selama 1 jam berikutnya. Tapi di mana sistemnya itu? Takutnya kan ada orang yang mungkin bawanya agak lama. Kalau misalkan kita bawanya lebih dari 1 jam ya, itu kita tuh di charge 500 won. Itu mungkin setara dengan 7.000 rupiah per 30 menit. Kalau Bang Farid pernah naik sepeda gitu di sana? Sering. Oh, sering. Turun berapa kilo nih? 16 kilo sih. Itu sama 4 bulan. 4 bulan ya. Wih, keren. Oke. Selama exchange, culture shock apa yang paling terasa di awal kedatangan? Sama exchange ini culture shock yang aku terasa di awal itu mungkin salah satunya adalah, pertama adalah gaya belajar. Gaya belajar di sana itu dengan di sini menurut aku sangat berbeda sih. Di sana itu ya benar-benar terasa banget belajarnya, dan juga interaksi antara dosen dengan mahasiswa menurutku juga sangat berbeda. Ketika pengalaman aku selama exchange di Korea itu benar-benar terasa banget interaksi antara dosen dengan mahasiswa, interaksi 2 arah. Dosen bertanya ke kita dan kita pasti juga ini satu bertanya ke mereka sih, itu atas segala macam. Disclaimer ya, mungkin ini sedikit sensitif, lebih ke pergaulan bebas. Ini menurutku ya harus pandai-pandai banget kita untuk menjaga diri, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Hal yang mungkin di Indonesia itu tabu atau tidak benar, tapi menurut mereka itu hal yang normal untuk dilakukan. Pada contoh itu Bang, gimana? Contohnya mungkin lebih ke, tapi baik lagi tidak semua orang ya, tapi hampir banyak dari yang di sana itu ya, mungkin lebih ke budaya living together. Tujuan untuk living together di Korea dengan di Indonesia ini memiliki tujuan dan makna yang berbeda ya. Tujuan living together itu untuk mengetahui bagaimana kesiapan satu pasangan dalam menjalin rumah tangga. Tapi kalau di Indonesia mungkin sebaliknya. Itu tidak perlu. Hal yang berbeda gitu. Ya, gue tidak perlu. Untuk culture shock itu kan biasa kalau nonton drama Korea ya. Itu mereka tuh belajar sampai malam yang beneran semalam itu. Apakah itu benar juga Bang? Itu fakta. Wow. Jadi di Korea itu ada istilah namanya itu study cafe, bukan buat nongkrong atau gosip atau semacam, yang memang pure belajar, dan memang tidak boleh berisik di dalam kafe itu karena khusus untuk belajar. Karena kan kebetulan kan Hanbat ini kan sedikit di outer side ya, agak jauh dari kota. Jadi kadang teman-teman yang di dormitory itu karena jauh mau ke kota, public transportation udah pada tutup semua. Jadi kami belajar dulu di perpustakaan. Tapi kalau belajar 24 jam kayaknya udah kebakar gitu ya ini. Meledak. Oke. Kalau dari aku yang paling kerasa pertama banget waktu awal datang ini sih porsi makan. Karena di sana orang porsi makannya banyak sekali. Oh,
Kayak kan pertama kali aku makan hotpot kan. Enggak. Kalau kita kan makan yang kayak hotpot atau shabu gitu kan, satu porsi itu bisa rame-rame kan. Kalau di sana itu satu porsi yang gede satu orang. Jadi kayak sayurnya sebanyak itu, isinya sebanyak itu, Tapi kita langsung habis itu? habisin. Habis mereka. Mereka habis, cuman kalau aku sama teman-teman kemarin banyak yang nggak habis hari pertama datang. Wah banyak banget, dan kita nggak tahu itu halal apa enggak karena negara Cina kan, jadi kayak nggak tahu, pasti adalah barang nggak halal. Terus yang kedua masalah pakaian.